Cerita dari kampung kanibal Huta Sialagan. Pada zaman dahulu, hukuman terberat bagi para pelaku kejahatan di tanah Batak adalah pancung. Bahkan ada cerita bahwa hati dan jantung si pesakitan akan dimakan oleh raja atau para tetua lainnya untuk menambah kesaktian. Itulah sekilas cerita dari kampung kanibal yang pernah berada di Huta Sialagan, daerah Ambarita, Kecamatan Simanindo, Pulau Samosir, Danau Toba, Sumatera Utara. Huta dalam bahasa Batak artinya kampung, sedangkan Sialagan diambil dari nama Raja Sialagan. Area kampung ini dibangun oleh keluarga Batak bermarga Sialagan, lalu dipimpin oleh Raja Sialagan. Deretan rumah bolon atau rumah adat Batak tampak menghiasi kawasan tersebut. Bila diperhatikan, bagian depan rumah terdapat beberapa ornamen khas, yaitu jaga dompak atau topeng dengan ekspresi menakutkan, singa-singa atau patung kepala singa, patung cicak, dan lambang payudara. Parasien Sitinjak, pemandu wisata di Huta Sialagan, menjelaskan bahwa ornamen tersebut bukan hanya untuk memperindah rumah, tetapi memiliki makna tersendiri. Jaga dompak dan singa-singa berfungsi untuk menangkal roh jahat. Zaman dahulu, kepercayaan magis orang Batak sangat kuat, sehingga kedua ornamen dibutuhkan sebagai penangkal agar kejahatan tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sedangkan cecak yang disebut boraspati merupakan hewan yang bisa hidup di mana-mana, baik itu di rumah mewah dan di rumah sederhana. Intinya, ia melambangkan orang Batak yang juga bisa hidup di mana-mana. Payudara melambangkan simbol kekayaan dan orang dermawan yang harus bisa membantu orang lain. Ibaratnya seperti ibu yang bisa menyusui anak tanpa imbalan. Bisa juga diartikan sejauh mana orang Batak merantau, jangan lupa orang tua dan jangan lupakan kampung halamannya. Simbol payudara di bagian depan rumah berjumlah 8, artinya 4 pasang payudara, sebab rumah tersebut biasanya diisi oleh 4 keluarga atau ada 4 ibu. Umumnya, rumah memiliki 3 tingkatan, paling bawah atau di kolong rumah panggung untuk hewan peliharaan seperti kerbau dan babi, tingkat 2 sebagai tempat tinggal, dan yang paling atas untuk tempat penyimpanan barang. Warna rumah terdiri dari putih, merah, dan hitam. Atap rumah terbuat dari ijuk dengan belakang yang lebih tinggi dari depan. Maknanya adalah generasi selanjutnya harus lebih baik dan lebih hebat daripada orang tuanya. Usai melihat bagian depan rumah, saya pun penasaran ingin melihat seperti apa isi dalam rumah. Namun ada yang tidak biasa saat saya naik tangga untuk masuk rumah, yaitu pintu masuk yang sangat rendah sehingga saya harus menunduk. Rupanya hal ini memang disengaja. Parisian mengatakan pintu masuk memang dibuat rendah sehingga orang harus menunduk sebagai tanda penghormatan bagi pemilik rumah. Selain itu, menunduk juga dipercayai bisa melunturkan ilmu hitam, sehingga niat jahat orang yang akan masuk rumah, misalnya ingin mengguna-guna, takkan kesampaian karena ia mesti menunduk dulu. Bagian dalam rumah dibuat tanpa sekat dan memang digunakan bersama-sama untuk 4 keluarga. Bagian tengahnya terdapat perapian untuk menghangatkan tubuh, juga sebagai tempat memasak. Pembatasan area hanya dilakukan saat tidur, agar masing-masing keluarga mendapat privasi. Meski tinggal seatap, tiap keluarga tak boleh saling mengganggu atau mengambil istri orang lain karena akan mendapat hukuman dari raja, yaitu pemenggalan kepala. Kesalahan lain yang akan mendapat hukum pancung adalah membunuh, memerkosa, dan menjadi mata-mata musuh. Sedangkan kesalahan seperti mencuri bisa diampuni, tetapi penjahat harus membayar denda. Semua kesalahan tentu akan didiskusikan terlebih dahulu untuk menentukan hukuman yang tepat. Batu persidangan. Usai melewati deretan rumah adat, pengunjung akan melihat kursi-kursi dari batu yang membentuk lingkaran. Kursi tersebut akan diduduki oleh raja, tetua kampung, dukun, penasehat, panglima atau hulu balang, dan orang yang bersalah. Di kursi inilah musyawarah dilakukan dan hukuman ditentukan. Bagi yang terbukti bersalah akan dipenjara di kolong rumah raja dengan kaki dipasung. Pemasungan ini dilakukan sambil menunggu dukun menentukan tanggal eksekusi. Tanggal tersebut akan ditentukan dari hari paling lemah si penjahat.
Pasalnya, rata-rata orang yang berani melakukan kejahatan diyakini punya ilmu hitam. Setelah mendapat penjelasan soal batu kursi, saya pun diajak ke area sebelumnya, yaitu tempat eksekusi. Ada rasa ngeri saat melihat tempat pemenggalan kepala. Saya membayangkan bagaimana masyarakat menyaksikan langsung proses pancung pada penjahat zaman dahulu. Ya, setiap proses hukum bisa disaksikan oleh masyarakat. Hal ini juga dilakukan agar orang-orang takut berbuat jahat. Hukum pancung dibuat sedemikian dramatis. Pertama, penjahat akan diberi makan yang berisi ramuan dukun untuk melemahkan ilmu hitam. Kemudian dipukul menggunakan tongkat tunggal panaluan, yaitu tongkat magis dari kayu berukir gambar kepala manusia dan binatang dengan sebagian atas berupa rambut panjang. Saat dieksekusi, pakaian penjahat dilepaskan untuk memastikan tidak ada jimat yang masih tersisa. Setelah itu, seluruh bagian tubuh akan disayat-sayat. Jika sudah terluka dan berdarah, bisa dipastikan ilmu hitam yang biasanya membuat orang kebal telah hilang. Tak sampai di situ, jika tubuh telah mengeluarkan darah, akan disiram dengan air asam sampai si penjahat semakin lemah. Setelah itu, baru hukum pancung dilakukan. Kepala dan tubuh si penjahat dibuang jauh-jauh. Bagian tubuh yang diambil hanya hati, jantung, dan darah untuk dimakan raja beserta panglima. Alasan mengapa raja makan itu adalah agar ilmu hitamnya semakin kuat dan menambah kekebalan. Seluruh kisah penghukuman sadis tersebut akhirnya berakhir pada abad ke-19 saat agama Kristen mulai diperkenalkan oleh misionaris asal Jerman, yaitu Nommensen. Kini hukum pancung dan kisah kanibal tersebut tentu sudah tak berlaku, tetapi ceritanya masih tersimpan rapi di hutan Sialagan. Bila ingin merasakan suasana perkampungan Batak zaman dahulu, Anda bisa datang ke sini. Horas, mau lihat